Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rini Agustin dengan NIM 060522825047 yang merupakan mahasiswa PPKN Indralaya angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bagaimana keadaannya? Apakah sehat walafiat? Ibu selalu berharap semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Baiklah, pada kali ini Ibu akan membahas satu materi penting terkait dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan materi bentuk-bentuk semangat dan komitmen yang ditunjukkan oleh pendiri negara. Sebelum kita memulai materi pembelajaran tersebut, Ibu akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi kali ini. Disimak ya teman-teman semua. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Sebelumnya, kita akan membahas terkait dengan pengertian semangat. Semangat adalah keadaan mental atau emosional yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tekad dan antusiasme meskipun menghadapi rintangan atau tantangan yang sulit. Semangat seringkali dihubungkan dengan motivasi, gairah, dan semangat juang untuk mencapai tujuan atau meraih keberhasilan. Selanjutnya yaitu terkait dengan pengertian komitmen. Komitmen menurut KBBI merupakan suatu perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau kontrak. Selanjutnya yaitu Ibu akan membahas materi terkait Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Kiprah pasangan emas dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Memang mereka tidak berjuang secara fisik ataupun senjata seperti pahlawan-pahlawan yang lain. Akan tetapi, mereka berjuang melalui ide-ide, pemikiran kritis, dan juga diplomasi kepada pemerintahan kolonial. Insinyur Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecilnya Kusno Sosrodihardjo dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Sejak kecil, Soekarno sudah menjadi anak yang berprestasi, bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Tahun 1911, Soekarno pindah lagi ke ELS yang setara dengan sekolah dasar yang khusus dipersiapkan untuk masuk ke sekolah luar negeri. Tahun 1915, Soekarno pun menamatkan sekolahnya di ELS dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya yang biasa kita kenal sebagai Hos Cokro Aminoto yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak itulah, Soekarno mulai mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuat sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Di kediaman Cokro Aminoto, Soekarno muda mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat seperti Dr. Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Merekalah pemimpin organisasi Nasional Indis Party saat itu. Insinyur Soekarno bahkan sudah terjun ke dunia politik sejak usianya masih muda. Perjuangan Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap dan pada tanggal 30 Desember 1929, Soekarno dijebloskan ke Bancoi, Bandung. Namun hal ini tidak membuat Soekarno menjadi patah semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno pernah dipenjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan, namun itu semua tidak membuat semangat dan tekad Insinyur Soekarno menjadi lenyap. Komitmen untuk hidup, berjuang, menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada di dalam diri seluruh bangsa Indonesia.
Penderitaan anggap saja sebagai suatu tantangan agar menjadi lebih baik. Kemudian, yaitu Dr. Haji Muhammad Hatta, lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan RI yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis partai politik, dan sebagainya. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Yong Sumatranan Bon wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indisch Vereniging. Pada tahun 1932, Bung Hatta kembali ke Indonesia dan pada bulan September 1932, Bung Hatta berjumpa dengan Bung Karno untuk pertama kalinya. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke Ende Flores yang membuat reaksi keras Hatta.